dunia perbankan ini ya tidak semakin mudah, ya kan? Jadi makanya kita harus berkreasi untuk mendiferensiasi kita terhadap bank-bank lain. Loan quality itu kita harus jaga benar-benar. Ya, ya. Artinya apa? Kita harus mencari alternatif revenue. Fee-based income-nya kita harus galakkan. Ya, ya. Pak, kalau kita bicara outlook nih Pak, 2025 bagus KB. 2026 kira-kira seperti apa Pak? Ya, kami tetap terus optimis, Pak. Tapi kita juga harus berhati-hati, ya, karena sekarang ini banyak sekali ketidakpastian dalam sisi satu geopolitik, geopolitik. Kita tahu sekali Presiden Donald Trump kadang-kadang memberikan tarif, ya kan, cepat sekali. Satu, kedua mengenai ketidakpastian dalam hal geopolitik dalam hal China sekarang dengan Jepang. Ya kan, oleh karena itu kita lihat bahwa harga emas naik, ya kan. Jadi ini kita harus perhatikan geopolitik satu sisi. Sisi kedua adalah ketidakpastian dalam hal ekonomi, ya kan. Apakah Fed akan menurunkan suku bunga? Malam ini mereka akan melakukan ambil keputusan. Kalau misalkan mereka turunkan juga, message-nya seperti apa? Apakah mereka akan stay? Apakah akan mulai naik lagi atau mulai turun lagi? Karena apapun yang kejadian dengan Fed, itu akan berimbas terhadap suku bunga di Indonesia. Misalkan sekarang di Eropa sudah ada selentingan bahwa mereka harus sudah menaikkan suku bunga. Ya kan? Jadi itu satu. Jadi itu adalah ketidakpastian ekonomi. Ketiga, itu adalah dengan ketidakpastian pasar. Kalau kita bicara mengenai loan demand, mungkin loan demand juga ke depan mungkin agak soft. Ya kan? 2026 agak soft ya? Masih ekspektasinya seperti itu. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang wait and see. Masih wait and see. Wait and see. Mereka melihat misalkan ketidakpastian dari geopolitik, pasar, regulasi mungkin, ya kan? Mereka mungkin lihat dulu dah, wait and see. Jadi kebutuhan loan itu pun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi begitu. Nah, artinya apa? Kita harus lebih selektif mencari loan yang baik. Ya kan? Tapi loan yang baik pun artinya apa? Banyak sekali bank yang akan masuk ke situ. Ya. Jadi nanti ada pricing war di situ. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa dunia perbankan ini ya tidak semakin mudah. Ya kan? Jadi makanya kita harus berkreasi untuk mendiferensiasi kita terhadap bank-bank lain. Karena Bapak misalnya dapat uang pinjaman dari bank A, bank B, bank C, sama, uangnya sama semua. Bukannya uang yang satu lebih besar daripada yang lain. Jadi apa yang membedakan layanan, solusi produk, seperti itu. Jadi tahun depan kita masih optimis, ya, tapi kita juga harus cautious, karena apalagi untuk KB, kita tidak mau mengulangi masa lampau. Jadi loan quality itu kita harus jaga benar-benar. Artinya apa? Kita harus mencari alternatif revenue. Fee-based income-nya kita harus galakkan. Ya kan? Kalau hanya bergantung terhadap interest, akan susah. Ya. Price war akan terjadi tadi ya, kalau mungkin ya. Apalagi kan sekarang bank-bank pemerintah diguyur 200 triliun. Bapak ini. Kita nggak kebagian kan? Nggak kebagian Pak ya? Jadi kita harus jadi kan likuiditas di pasar itu banyak. Banyak, iya. Likuiditas banyak, demand untuk loan bisa jadi berkurang. Oleh karena itu, karena ketidakpastian tersebut, jadi likuiditas yang banyak mengejar supply loan yang mungkin berkurang. Demand loan ya, berkurang ya. Demandnya. Gambaran seperti itu ya Pak, mungkin seperti di itu. 2026 ya. Oke. Pak, kalau artinya sebetulnya nanti problemnya justru di permintaan kredit ya di tahun depan ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan, yes. Karena kalau dari sisi perbankan sebetulnya kondisinya bisa dikatakan over liquidity sekarang. Iya. Sekarang. Iya. KB pun nanti juga akan berupaya, akan fokusnya di sini Pak, daripada di penghimpunan dana. Jadi seperti ini sih Pak Masirun. Dengan ekspektasi demand untuk loan itu berkurang,
pasti masyarakat, tapi dana pihak ketiga penyimpanan itu akan naik. Kenapa? Kita mengetahui bahwa keadaan ekonomi kita, misalkan middle income kan agak berkurang sekarang. Artinya apa? Ada beberapa daerah industri-industri yang melakukan PHK, ya kan? Banyak dikabarkan bahwa banyak middle income ini agak sedikit menurun. Ya. Artinya apa? Ekonomi Indonesia itu 55% GDP-nya Konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, kalau orang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya misalkan income tidak bertambah, pasti confidence-nya akan turun. Kalau dulu mungkin confident untuk spending, mungkin sekarang lebih berkurang spendingnya. Nah, ini yang harus dijaga. Dengan spending berkurang, artinya apa? Mereka akan tabung. Nah, jadi simpanan di bank harusnya nanti naik. Oleh karena itu, kita juga dari KB kita melihat bahwa ini adalah sebuah threat, ya, sebuah tantangan, tapi juga merupakan sebuah opportunity. Karena itu kita harus berkreativitas untuk menangkap dana pihak ketiga ini yang kita expect akan lebih banyak dari individu-individu yang mungkin konsumen-konsumen yang mungkin menahan spending. Ya. Kan? Jadi misalkan dulu kita uangnya banyak, kita beli mobil mungkin nggak mikir. Kalau sekarang mungkin, aduh nanti dulu deh, lihat situasi gitu. Sama juga tadi sinerginya logikanya sama dengan tadi yang korporasi, wait and see juga. Nah ini yang mungkin harus menjadi perhatian juga, bagaimana kita meningkatkan growth dari industri-industri yang padat karya, ya supaya lapangan kerja tuh tercipta banyak ya, tercipta banyak dan confidence balik dan sebagainya. Jadi itulah dua sisi yang kita lihat. Pak tadi mencari game changer adalah mencari perusahaan atau korporasi besar yang baik gitu. Itu kan nggak mudah Pak untuk kita kasih kredit gitu kan. Yeah. Pengalaman masa lalu juga dari bank sebelumnya, nama sebelumnya gitu. Nah, mungkin ada kiat khusus Pak terkait dengan hal ini di KB yang dilakukan. Iya, memang sih kalau untuk bankir yang sudah lama di market, kita more or less tahulah ya siapa, dan juga dari sisi governance ya, dari sisi laporan keuangan, analisa keuangan itu menjadi standar lah.